warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Bakti Praja Diwarna akan mewawancarai tentang sejarah. Pertanyaannya, bagaimana kondisi internal kerajaan-kerajaan Islam saat bangsa-bangsa Eropa datang? Kondisi internal kerajaan-kerajaan Islam ketika bangsa Eropa datang itu berarti sekitar tahun 1590-an sampai 1600-an. Kondisinya itu berbeda-beda, mulai dari yang paling barat yaitu ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu kerajaan Islam tertua pada saat itu, dan kondisi internal kerajaan Aceh itu sudah kuat secara internal, secara politik juga kuat, secara ekonomi juga kuat. Juga ada kerajaan di wilayah Jawa, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Cirebon. Dua kerajaan ini termasuknya adalah kerajaan baru, jadi secara politik itu masih labil, belum terlalu kuat, dan kondisi internalnya juga masih labil, masih banyak perebutan kekuasaan di dalamnya. Kemudian ada lagi kerajaan di wilayah timur Indonesia, itu ada di wilayah Sulawesi, kerajaan Goa. Ada kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Dua kerajaan ini sama-sama kerajaan baru yang saling berebut wilayah kekuasaannya. Jadi kondisi masing-masing kerajaan itu berbeda-beda. Terus, apa yang seharusnya sudah dilakukan atau dipersiapkan oleh semua kesultanan tersebut agar penjajah asing tidak mudah mendikte dan memonopoli perdagangan di wilayah kekuasaan mereka? Yang seharusnya dilakukan sesama kerajaan Islam itu harusnya saling bekerja sama, saling bersatu, agar orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu tidak mudah untuk memonopoli ekonomi di Indonesia. Jadi saling bersatu, saling bekerja sama, entah itu sesama warga kerajaan tersebut ataupun lintas kerajaan. Jadi saling bekerja sama agar tidak mudah untuk dimonopoli. Lanjut, pertanyaan ketiga, mengapa mereka tidak melakukannya? Apa saja faktor-faktornya? Kenapa mereka tidak melakukan? Karena yang namanya kerajaan biasanya ketika pemimpinnya, ketika pendirinya itu sudah wafat, ketika pendirinya itu sudah nggak ada, penerusnya itu akan memperebutkan kekuasaannya, yang menyebabkan akhirnya secara internal kerajaan itu menjadi kacau karena memperebutkan, sama-sama ingin menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Juga yang terjadi di wilayah tadi Sulawesi itu memperebutkan wilayah kekuasaan antar dua kerajaan. Jadi bukan untuk memperkuat internal, malah mereka saling ribut. Apakah relevansi atau pelajaran penting dari fakta sejarah tersebut terhadap Bangsa kita saat ini. Dengan kata lain, apa pesan atau makna dari fakta yang terjadi pada masa lampau tersebut terhadap bangsa dan negara kita saat ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah tadi tentang kerajaan-kerajaan Islam dan bangsa Eropa, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus saling bersatu, saling bekerja sama, saling membantu agar tidak mudah dijajah, agar tidak mudah dirusak budaya kita oleh bangsa Eropa maupun orang-orang Indonesia sendiri yang mau merusak bangsanya sendiri. Jadi intinya harus bersatu sesama warga, sesama rakyat Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bakti Praja Diwarna ingin mewawancarai tentang sejarahnya masuknya Kerajaan Islam ke Nusantara. pertanyaannya, bagaimana kondisi internal kerajaan Islam saat bangsa Eropa datang? Pandangan umum saja, bukan detail pekerjaannya. Bagaimana Kondisi internal kerajaan Islam saat bangsa Eropa datang? Untuk kondisi internal ya, mengenai
kerajaan Islam saat bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Iya. Nah, yang pertama ada beberapa konflik ya, yang menjadi internal di kerajaan Islam setelah bangsa Eropa masuk ya. Iya. Terutama bangsa Portugis, bangsa apa lagi? Eropa, Belanda termasuk ya. Ada 3 faktor. Yang pertama mengenai internal di kerajaan Islam itu sendiri ada perselisihan antara 2 kubu yang ada di kerajaan Islam itu sendiri ya, mengenai masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan Islam agar penjajah asing tidak mudah mendikte dan memonopoli perdagangan di wilayah mereka? Apakah yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan Islam agar penjajah asing tidak mudah mendikte dan memonopoli perdagangan di wilayah mereka? Yang pertama membatasi kelompok asing atau bangsa asing untuk ke Indonesia. Iya. Yang kedua untuk ikut andil untuk melaksanakan peperangan di wilayah Indonesia ya, baik niku dari kerajaan Islam melawan bangsa Eropa. Intinya itu jangan sampai menyebarluaskan ajaran-ajaran dari bangsa Eropa ke Indonesia. Intinya itu menghindari. Terus mengapa mereka tidak melakukannya? Apa faktornya? Melakukannya apa itu? Melakukan apa itu? Ya kan ada keterangannya. Melakukan penjajahan atau apa itu? Iya. Iya. Apa ulangi tadi? Mengapa mereka tidak melakukannya? Apa faktornya? Mengapa mereka tidak Melakukannya. Apa itu dari mana itu? Dari penjajah. penjajah ke Indonesia apa dari Iya, penjajah ke Indonesia. tadi ulangi apa mereka Mengapa mereka tidak melakukannya? Apa saja faktornya? faktornya? Yang pertama karena bangsa Indonesia ya adalah bangsa yang berbeda ya, yang dimana terdapat banyak jenis termasuk suku ya. Ya. Dan untuk faktornya yang pertama untuk masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, untuk faktornya yang pertama karena luas wilayah. Iya. Yang kedua karena faktor lingkungan, dan yang ketiga karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Iya. Jadi tidak masuk karena bangsa Eropa itu sulit untuk masuk ke wilayah Indonesia. Itu harus melalui banyak pulau, melalui banyak lautan. Itu faktornya. Ya, terus apakah pelajaran penting dari fakta sejarah tersebut terhadap bangsa kita saat ini? Apa pesan atau makna dari fakta yang terjadi pada masa lampau terhadap negara kita sendiri? Untuk pesannya ya, yang pertama kita harus benar-benar menjaga terutama bangsa Indonesia agar tidak terjajah oleh bangsa asing, terutama bangsa Eropa. Nah, untuk pesan yang kedua, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ya, itu sulit bangsa Eropa itu masuk, ya, walaupun melalui celah-celah atau ruang yang sangat sedikit, tapi mayoritas itu susah untuk masuk ke wilayah Indonesia. Untuk pesan yang ketiga, kita sebagai generasi muda ya harus bisa, intinya itu mempelajari tentang sejarah masa lampau agar kita memahami, agar kita paham, agar kita tahu bahwa ini sejarahnya seperti ini, ini sejarahnya seperti ini, untuk bisa menjadi pelajaran kita di masa depan agar bangsa Indonesia itu tidak terjajah oleh bangsa
asing, Asing. terutama bangsa Eropa. Itu pesan ya sedikit pesan yang saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.